Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi bismillahirrahmanirrahim abai wa ikhwani min anbiya'il mursalin was-sahabati wat tabi'in wa immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim wal ulama'il 'amilin wa masyayikhna fid din khususan musannif hadzal kitab Syekh Ahmad Hasyim Asy'ari wa ila arwahi jami'il ta'ala fi jazirati Jawa Jakarta wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina khalatina wa qribaina wa asdiqaina liman lahu haqqun alaina wa ila arwahi amwati hadhil qaryah minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadu abaru fi qawli la minhu wa la na'mi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara yang terbesarnya adalah kita diberikan taufik untuk mampu melangkahkan kakinya ke tempat ini guna melaksanakan sholat berjamaah, zikir, tahmid, tahlil, doa bersama serta sholat sunnah tentunya. Dan kita lanjutkan dengan taklim dengan niat menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan sesuai dengan perintah nabinya. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita, ditambahkannya ilmu sehingga kita meningkat iman takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, kita sudah berada di penghujung bab kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau pasal yang terakhir yang bunyinya atau judulnya adalah fi dzikri hadisi al-mauta fis sima'i wal kalam, yaitu tentang zikir atau penyebutan hadis tentang kematian
tentang orang yang telah mati, isima'i wal kalam, dalam mendengar dan berbicara. Jadi bab ini bab yang menjelaskan tentang situasi atau kondisi keadaan orang yang sudah meninggal dunia itu bisa mendengar dan bisa berbicara, begitu singkatnya. Wa ma'rifatuhu biman yagsiluhu wa man yahmiluhu wa man yakfinuhu wa man yadlihi fi qabrihi, yaitu dia juga mengetahui orang yang memandikannya, orang yang memanggulnya, memikulnya, menggotongnya, orang yang mengafaninya, dan orang yang meletakkannya ke dalam kubur. Wal idraki wal hayati wa audir ruhi ilal jasad, juga menjelaskan tentang merasakannya mayit terhadap apa yang nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihidupkannya kembali, dikembalikan ruhnya kepada jasad. Ammas sima'u wal kalamu faqad ruwiyal Bukhari fi sahihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun tentang mendengar dan berbicaranya mayit, sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, qala al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba anhu ashabu hatta innahu yasma'u qur'ani alihim. Seorang hamba ketika telah diletakkan di dalam kuburnya dan kemudian dipalingkan atau dihadapkan ke arah kiblatnya, kemudian pergi dari sampingnya, dari sisinya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang ada di samping kiri kanannya, hatta innahu yasma'u qur'ani alihim, hingga dia mendengar qur'a itu suara sandal, suara gesekan atau geritan sandal-sandal mereka. Atahu malakani fa'aq'adahu, lalu dua malaikat datang lalu mendudukkannya, menyuruhnya si mayit ini duduk oleh malaikat. Fayaqulanilah, kemudian dua malaikat ini berkata kepada mayit, ma kuntu taqul fi hadzal rajul Muhammad, apa yang kamu akan katakan tentang seorang nama laki-laki bernama Muhammad? Kalau kita kan taunya marrobuka, ya, waman nabiyuka, wama kiblatuka. Sebetulnya bukan hanya itu, Pak. Itu singkatnya demikian, ya. Jadi malaikat itu kemudian bertanya, kamu kenal seorang laki-laki yang bernama Muhammad? Begitu, kata nabinya begitu. Fayaqulu, kemudian seorang hamba itu menjawab, asyhadu annahu Abdullah, aku bersaksi bahwa dia itu adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Wa yuqalu undur ila maq'adik minan nar, coba kamu lihat tempatmu di neraka. Abdalakallah bihi maq'adan minal jannah, kemudian Allah menggantinya dengan tempat duduk dari surga. Jadi harusnya kamu tuh neraka, karena bisa jawab langsung dapat surga, maksudnya begitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, melanjutkan sabdanya tadi, fara'ahuma jami'an, kemudian dia, mayit ini atau abdun ini, melihat dua malaikat, dua-duanya diperhatikan. Wa ammal kafir, kemudian adapun orang kafir, tadi orang muslim, awil munafik, ataupun orang munafik, fayaqul, maka dia akan berkata, ketika ditanya kenal seorang laki-laki yang bernama Muhammad, orang munafik dan orang kafir akan menjawab, la adri, tidak. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh umumnya orang. Artinya kenal Muhammad, kenal, orang-orang pada membicarakan Muhammad, tapi dia tidak bisa menjawab
Muhammad adalah nabiku, Muhammad adalah hamba Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Kalau kita biasa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali sehari? Ratusan. Rajin amat. Minimal 5 kali. Tahiyat itu berapa kali sholat? Tahiyat berapa kali dalam sholat? 2, Pak. Tahiyat itu hanya tahiyat sholat subuh saja yang 1 kali. Dan di dalam tahiyat ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Berarti sehari semalam berapa kali kita ucapkan itu? Minimal 9 kali ya. Yang sholat selain subuh 2 kali karena ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Insya Allah lancar kalau ditanya nanti malaikat, Pak ya, amin. Udah dapat bocoran, umatnya Nabi Muhammad mah enak Pak, dapat bocoran. Ulangannya belum, udah lulus aja dah, insya Allah ya. Udah nggak usah takut. Malaikat makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Yang penting kita punya bekal tauhid, yaitu tauhid ilahi dan tauhid Rasul. Lalu kemudian karena tidak bisa jawab, dia jawabnya kuntu aqul ma yaqulun nas, aku tidak tahu. Aku kenal pun yang mereka manusia atau orang-orang pada menyebutnya. Fayuqalu, maka dikatakan la daraita wa la ta'laita. Kamu ternyata tidak kenal, tidak ngerti, dan kamu tidak bisa membaca. Summa yudrobu bimitraqah min hadidin baina udhunai. Kemudian si mayit ini, si hamba ini karena memang nggak bisa jawabnya salah, maka dipukul oleh malaikat dengan palu yang gede, Pak, mitrokoh itu palu yang besar. Baina udhunai, di antara 2 kepalanya, telinganya. 2 telinga di antara 2 telinga apa namanya? Kepala ya. Kepala, dipukul kepalanya. Fayasihu soyhatan, kemudian si mayit itu menjerit, soyhatan, menjerit dengan sejerit-jeritnya, dengan setinggi-tingginya jeritan. Yasmauha man yalihi illa saqalain. Di mana saat itu semua makhluk Allah mendengar jeritannya kecuali 2 golongan. Illa saqalain, kecuali 2 golongan. Para ulama menafsirkan saqalain ini adalah al-jin wal ins, yaitu jin dan manusia. Nggak dengar, Pak. Kalau dengar mah kita udah pada tobat semua. Iya. Cuman kenapa ya nggak didengerin oleh Allah, nggak diperdengarkan oleh Allah. Nggak ada ujian kalau diperdengarkan, Pak. Percaya semua orang-orang kan. Ada lewat kuburan pada takut mesti. Wah, jadi itu lagi dipukulin, takut, Pak. Sekarang mah boro-boro takut, pacaran di atas kuburan. Orang sana tapi Warwal Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, qala, bersabda, idza wudi'atil janazah waqtamal harrijal ala anaqihim. Ketika jenazah sudah dibaringkan lalu dipikul, digotong oleh para lelaki di pundak-pundak mereka, fa in kanat solihatan, jika mayit itu atau jenazah itu soleh, baik, taat, beribadah, qalat, maka dia akan berkata ketika dipikul tuh, Pak. Sama di ambulan juga sama. Dipikul zaman dulu, di ambulan zaman sekarang sama saja. Apa yang dikatakan oleh mayit ini? Kata mayit, qaddimuni. Ayo cepetan, kayak gitu, cepetan. Kenapa demikian? Karena dia sudah tahu tujuan tempat yang akan disinggahinya, yang akan ditempatinya. Ya, kalau sekarang mah udah ada jus, ada duren, kali ada makanan yang enak, masa pelan-pelan, cepetan itu. Udah gitu, ya, udah baunya tercium sudah. Terus kemudian pengawalnya juga udah mengiringinya. Itulah orang-orang soleh. Makanya dia akan berkata qaddimuni. Ini Nabi yang bersabda. Wa in kanat ghairu sholihah,
dan jika orang itu tidak solihah, jenazah itu tidak solihah, qalat, maka dia akan berkata, ya wailaha aina tadhhabuna biha. Aduh celaka banget, mau dikemanakan? Nggak usah, kayak gitu. Kalau bahasa kitanya, mau kemana, nggak usah. Maksudnya nggak usah dibawa ke sana, nggak usah sini aja. Yasma'u sawtaha kulla syai', di mana makhluk Allah semua mendengar jeritannya. Illal insan, kecuali manusia. Walau sami'ahu, dan seandainya manusia itu mendengarnya, su'iko, maka dia akan pingsan. Warawal Bukhari, dan juga Imam Bukhari meriwayatkan aidon anil Laits bin Sa'ad, dari sahabat Laits bin Sa'ad, fadzakara bimithlihi, dia juga menceritakan hal yang sama. Waqala, kemudian Laits berkata, qalat li ahliha, hampir sama redaksinya, cuma ada bedanya sedikit. Ya wailaha, waqala law sami'a sami'al insan, law sami'al insan la sa'iqa. Bedanya begitu dalamnya. Jika jeritan orang yang dibawa diusung jenazahnya itu karena tidak soleh, maka orang-orang yang maka jeritannya akan didengar oleh semua orang, semua makhluk kecuali manusia. Dan apabila manusia mendengarnya pasti akan pingsan. Kayak apa ceritanya, Pak? Kita kalau lagi kayak gini nih, Pak, sebelah tolong, kira-kira gimana, Pak? Reaksi kita? Wah, langsung pada keluar. Jangan-jangan kebakaran, jangan-jangan mau dibunuh, kan begitu kan? Udah deg-degan aja. Itu kurang lebih, itu sedikit apa namanya, sedikit deg-degannya. Kalau yang teriak ini mayit, Masya Allah, kayak apa rasanya kita mendengar teriakan mayit itu. Makanya tidak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wara Tabrani, dan Imam Tabrani meriwayatkan fil Awsat, dalam kitab Awsatnya, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita ya'rifu man yaksilu, sesungguhnya mayit itu mengenali siapa yang memandikannya, wa yahmiluh, dan dia juga mengenali siapa yang menggotongnya. Makanya kalau penghormatan terakhir, Pak, usahakan ikut gotong. Ya, kalau memang kita kenal, kita yakin dia orang baik, ya kita berebut pengen, ya walaupun hanya semenit 2 menit kita gotong gantian gitu. Makanya jangan heran kalau ada ulama yang meninggal itu orang yang pengen menggotongnya banyak. Karena diantaranya ya pengen dikenal juga oleh ulama itu. Ya, oh ternyata misalnya itu Pak Jajang yang ikut gotong. Nah, jadi ingat nanti ulamanya itu, Pak. Ingat. Innal mayyit ya'rifu may yaghsiluhu wa yahmiluhu wa yukaffinuhu. Dia juga mengenali siapa yang mengafaninya. Wa may yudlihi fi hufratih, dan dia juga mengenali siapa yang menurunkannya ke liang kubur. Ke liang kubur itu mengenal. Ya hanya saja nggak bisa berkata apa-apa. Persis seperti Bapak nonton TV, Pak. Nonton TV, kita jenazahnya itu ada di televisi. Dan kita lihat siapa yang mengusung, siapa yang memandikan. Hanya kita teriak juga nggak bisa dengar mereka. Kurang lebih seperti itu. Itu gambaran atau tamsil di zaman sekarang. Kalau dulu nggak ada TV, ya pakai bayangan aja. Wa kana Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu yaqul, dan sahabat Sa'id bin Jubair berkata, innal amwat la ta'tihim ahbarul ahya, sesungguhnya para mayit itu menerima kabar dari orang-orang yang hidup. Fama min ahadin lahu hamim ay qarib, maka tidak ada dari seorang pun dari teman karib illa wa ya'tihi khabaru aqaribi, kecuali akan datang kepadanya kabar tentang si qarib itu. Fa in kana khairan surra bihi wa farih, jika kabar si qarib ini baik, maka si mayit itu yang mendengarkan, maka dia akan senang dan bahagia. Wa in kana syarran abasalahu wa hazin, dan apabila dia perbuatannya buruk, maka dia akan cemberut dan berduka atas kabar itu.
Yang menyampaikan kabar siapa? Bisa jadi melihat langsung, diperlihatkan oleh Allah, bisa jadi malaikat yang mengabarkan, bisa jadi orang yang baru meninggal menyampaikan kepadanya. Ada 3 kemungkinan. Misal saya meninggal, ya saya meninggal, lalu saya di sana kangen sama jamaah sini anak lalu tiba-tiba nyusul Pak Agus meninggal. Saya tanya Pak Agus, gimana kabarnya Pak Harto? Nah gitu kurang lebih Pak. Alhamdulillah dia masih rajin ngaji, Pak Ustadz meninggal tuh masih rajin ngaji. Nah gitu, kurang lebih begitu. Nah makanya jangan putus ngaji, ya. Jamaah itu penting biar kuat. Saling ini Pak, nantinya saling menyelamatkan. Nanti bila Bapak misalnya saya katakan ditakdirkan tidak masuk surga karena saya ternyata hanya bisa bicara, tidak bisa mengamalkan. Lalu di sana disiksa misalnya, Bapak nyariin saya, nah itu Bapak sebagai orang yang bisa menyapati saya. Kurang lebih begitu. Karena gak bisa Pak Ustadz itu waktu di Anaim ngajarin saya, misalnya begitu. Saya minta ya Allah, nah gitu. Itu akibat atau wasilah daripada jamaah. Wa kana Ibnu Munabbih, dan adapun Ibnu Munabbih rahimahullah taala yaqul, Ibnu Munabbih ini kalau nggak salah dia sahabat Nabi tapi dari Syam. Dia ini mantan Nasrani. Mudah-mudahan nggak salah, nanti kalau salah diralat. Karena ada banyak di kitab Maulid itu Pak, bicara tentang kabar Taurat itu dari Wahab bin Munabbih. Jadi masuk Islam lalu jadi sahabat Nabi. Wa kana Ibnu Munabbih rahimahullah taala berkata, "Innallaha ta'ala bana daron bis sama'is sabi'ah." Sesungguhnya Allah taala membangun daron, negeri atau kampung, bis sama'i, di langit, as-sabi'ah yang ke-7. Yuqalu laha, disebutkan negeri itu diberi nama Al-Baidho. Ya, diingat-ingat Pak. Al-Baidho. Ada satu kampung lokasi di sana tempat tinggal di langit ke-7 namanya Baidho. Tujma'u fiha arwahul mu'minin. Di sana tempat kumpulnya orang-orang, arwahnya orang-orang beriman. Fa idza matal mayyit min ahli dunya, ketika mayit dari penduduk bumi ini meninggal, seorang meninggal dunia dari bumi, penduduk bumi, talaqqathul arwahu, maka kemudian para arwah menemuinya. Para arwah yang di sana tuh menjumpainya, menyambut. Wa yas'alunahu an akhbarid dunya, kemudian mereka bertanya tentang kabar di dunia. Kama yas'alul ghaib ahluhu, sebagaimana kita bertanya pada yang tidak hadir, ya. Idza qadima min safarin alaihim, ketika datang dari kita, dari bepergian kita atau perkumpulan kita. Misalnya Bapak nih berjamaah ke rumah saya, datang silaturahim. Lalu saya lihat, saya perhatikan ada yang tidak ada, saya tanya kemana dia. Nah itu seperti itu pertanyaan mereka kepada penduduk bumi yang baru meninggal. Namanya apa? Al-Baidho. Ya, ini di kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Kabelnya. Jadi para arwah di sana yang kayak sekarang misalnya Pak Haji Eko, Pak, siapa lagi yang udah meninggal? Pak Samsudin gitu. Ya Haji Sarini, semua yang kenal kita di sana. Satu kampung lagi, susukan lagi mungkin namanya di sana ya. Yang jelas Baidho itu kalau diterjemahkan secara bahasa putih, putih, kampung yang berseri-seri yang putih. Itu mereka lagi senang-senang di sana. Nah, apakah setelah ditanya atau sebelum ditanya oleh malaikat? Kita lanjutkan keterangannya. Di sana itu
namanya alam barzah juga, belum kiamat, belum, masih ditempatkan di tempat yang kata kita sih sering nyebut di tempat yang sebaik-baiknya, suka nyebut begitu kan ya. Semoga arwahnya ditempatkan di sisi Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Nggak tahu, nggak kenal namanya kampung itu apa namanya. Boleh kita nyebut di Baido juga boleh Pak. Semoga dia ditempatkan di Baido gitu. Orang-orang pada nanya, apaan tuh kok tumben nyebut Baido? Sebutin aja, baca aja kitab sendiri tuh, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Yang menyampaikan ini adalah seorang sahabat bernama Ibnu Munabbih. Wa ammal idrak wal hayat wa ruhi lal jasad faqad warada 'anil Barra bin Azib. Adapun perasaan mayit, hidup kembalinya dan dikembalikannya ruh mayit pada jasadnya, jasad baru atau jasad lama, faqad warada 'anil Barra bin Azib. Maka telah sampai keterangan ini dari seorang sahabat bernama Barra bin Azib. Jadi sahabat Nabi itu banyak. Waktu Fathu Mekah saja sudah ada 24.000 sahabat Nabi. Ya, kita kenalnya baru Abu Bakar, Umar, Utsman. Ada namanya tadi seorang sahabat Wahab bin Munabbih. Lalu yang keduanya ini Barra bin Azib. Barra bin Azib ini pernah dapat ijazah doa mau tidur dari Nabi. Kalau selain Wahab bin Munabbih, doa tidurnya Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau Wahab bin Munabbih ini agak panjangan. Nah, itu Wahab bin Munabbih. Kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansor, yaitu ke seorang jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Mengantar, maksudnya mengantar seorang jenazah dari kaum Ansor bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fantahaina ilal qabri, lalu kami sampai ke kuburan, ke makbaroh. Walamma yulhad, dan ketika dimasukkan ke liang lahat itu lubang yang ada di lubang kubur yang kecil yang sebesar tubuh orang yang masuk ke agak ke barat atau di bawah, itu namanya liang lahat. Kalau yang tingginya 2 meter atau 1,5 meter itu namanya ya lubang kubur. Jadi ketika dimasukkan ke liang lahat, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah duduk maksudnya jongkok, tidak berdiri. Wajalasna haulah, kemudian kami duduk juga di samping beliau. Ka'annama ala ruhusinat thair, di mana kami merasakan ada burung di kepala kami. Maksudnya duduknya kayak gini aja Pak, nggak berani begini. Kalau begini berarti kan burungnya terbang. Itu tamsil saja, duduknya mereka menundukkan kepala seakan-akan di atas kepalanya ada burung, maksudnya tidak gerak-gerak, khusyuk ingin mendengarkan apa yang akan dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian faja'ala yarfa'u basarahu wa yanzuru ila sama. Kemudian Nabi mendengak, kalau menengadah kepalanya ke langit, ke atas, ya, melihat langit. Wa yahfidhu basarah, kemudian menundukkannya, setelah itu wa yanzuru ila ard, dan melihatnya ke bawah, ke atas lalu ke bawah. Setelah mayit dimasukkan ke liang lahat, lalu Nabi mendengak atas lalu turun ke bawah, mendeluk. Sumaqala, kemudian Nabi membaca satu kalimat, kata beliau, a'udzubillahi min azabil qabr, aku berlindung dari azab kubur. Nah, ini penting Pak kita baca, karena apa? Karena sedikit amalannya, jangan banyak alasan lagi, ya. Dia kasih doa nggak mau diamalin karena bacaannya panjang. Nah, ini sedikit. Gimana kalimatnya? A'udzubillah min azabil qabri. Bisa? A'udzubillah min azabil qabri. Nah, gitu. Minimal 1 kali. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ada,
a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim ada. Nah, di sini ada lagi a'udzubillahi min hamazatis syayatin juga ada. Yang ini a'udzubillah min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur. Qalaha miraron, Nabi membacanya berkali-kali. Tuh, Nabi saja membaca berkali-kali yang sudah dijamin masuk surga, tidak mungkin kena azab kubur. Itu artinya berarti kalau begitu Nabi mengajarkan kepada kita. Cuman Nabi hebatnya Pak, luar biasa, tawadhu'nya luar biasa. Kalaupun Nabi tidak tawadhu, pastinya begini kalimatnya. Saudara-saudara, nanti kalian akan merasakan hal yang sama. Di dalam kubur ada malaikat, ada siksa, ada nikmat. Maka bacalah a'udzubillahi min azabil qabri. Itu kan bahasa orang di mana dia merasa dirinya tidak akan diazab, bukan begitu ya? Tapi sebetulnya pantas-pantas saja kalau Nabi bersabda seperti itu, tapi Nabi tidak bersabda seperti itu. Nabi justru mencontohkan dengan membacanya berkali-kali. A'udzubillahi min azabil qabr, a'udzubillahi min azabil qabr, a'udzubillahi min azabil qabr. Terus, ya Allah, aku berlindung darimu dengan dari siksa kubur. Kalau begitu siksa kubur ada Pak. Siksa kubur ada, kalau begitu nikmat kubur juga ada. Jangan berkata tidak ada gara-gara Al-Quran tidak menyebutkan. Sekarang masih ngajar enggak ya di Uswatun? Ustadz Wahid. Udah enggak ada? Udah enggak ada ya, udah meninggal ya? Iya, dulu diantara yang tidak percaya dengan azab kubur ya beliau di tausiahnya, karena Al-Quran tidak menyebutkan. Nah, padahal hadis Nabi banyak, Pak. Hadis Nabi itu banyak. Ya diantaranya ini. Qala hamiron summa qala, kemudian Nabi bersabda, innal abdal mu'min idza kana fi qubli minal akhirah wa qita'i minad dunya ja'ahu malak. Kata Nabi, jika seorang hamba yang beriman telah sampai kepada bibir kubur, bibir akhirat, pinggir akhirat, dan sedikit lagi sisa dunianya, ja'ahu malak, maka akan datang kepadanya seorang malaikat, fajalasa inda ra'sih. Kemudian malaikat itu akan duduk di samping kepalanya. Fayaqul, maka dia malaikat akan berkata, ukhruji ayyatuhan nafs mutmainnah. Keluarlah wahai ruh, wahai jiwa yang tenang, ila magfiratin minallah wa ridwan, menuju keampunan Allah dan ridwan. Ridwan itu adalah ridwannya. Lalu setelah malaikat itu mengucapkan begitu, fatahruju nafsuh wa tasila kama yasilu qatrus saqa. Qatrus siko, kemudian keluarlah jiwa itu, ya, kemudian keluar seperti keluarnya air dari kantong airnya, dari tekoknya kalau kita. Wa tanzilul malaikah, kemudian para malaikat turun minal jannah dari surga. Bidul wujuh, di mana wajahnya putih-putih berseri-seri. Ada juga yang menerjemahkan malaikat ini bidadari. Ka'anna wujuhahumus syams, wajah-wajahnya bagaikan matahari karena sinarnya yang luar biasa, cahayanya maksudnya. Mahum akfanun min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan dari surga. Padahal udah dikubur tuh Pak, tapi bawa kain kafan lagi. Ya nanti akan ditempatkan di tempat baido itu. Ya, jadi diurus dulu oleh malaikat. Ka'anna wujuhumus syams. Wa hanutun min khunutiha, dan juga bawa hanut dari hanut surga. Hanut itu gaharu ya, yang kayak model ini apa, minyak wangi atau kamper barus. Fa yajlisuna minhu maddal basar. Kemudian mereka duduk di samping jiwa yang baru keluar itu, lalu duduk sepanjang pandangan mata. Itu para malaikat duduk baris duduknya. Fa idza qabadahal malak lam yad'uha fi yadihi qatrafa ainin. Dan apabila malaikat kemudian
mencabutnya, ya, lam yada'uha, maka dia tidak menghilangkan di tangannya tarfata ain, sekedipan mata. Maksudnya pekerjaan malaikat tidak bisa diperhatikan oleh mata, sesingkat itu mencabut nyawa atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tadi dari mulai mengkafani dan mengurus jenazah itu tidak terlihat lama mengerjakannya. Fadzalika qauluhu ta'ala azza wa jalla tawaffatu rusulana wa hum la yufarritun. Itulah sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-An'am ayat 61, tawaffatu rusulana wa hum la yufarritun. Maka para rasul-rasul kami, maksudnya para malaikat, mewafatkan mereka. Mereka tidak teledor. Qala, kemudian masih kita lanjutkan. Panjang ya, kirain dikit lagi. Fatahruju nafsu ka'atya birihin. Maka ruh itu, ya, kan tadi begini Pak awalnya, meninggal ya, dari alam dunia nih. Nah, sampai alam kubur, si ruh itu dikembalikan ruh itu ke jasadnya. Lalu Allah ngutus malaikat, di sana ngutus malaikat. Lalu malaikat itu berkata, ukhruj ya ayatuhan nafsul mutmainah, keluar wahai jiwa yang tenang, jika mayit itu adalah orang yang beriman. Lalu keluar, lalu diurus lagi oleh para malaikat dengan kain kafan yang baru yang mereka ambilkan dari surga, begitu. Lalu fatahruju nafsu ka'atbirihin wujid, lalu kemudian keluarlah ruh itu dan berikut baunya yang harum. Ka'atya birihin, seperti harumnya bau wujidat yang ditemukan. Fata'ruju bihil malaika falayatuna ala jundin. Kemudian para malaikat yang tadi datang membawa hanut, membawa kain kafan dan sebagainya, kemudian naik kembali. Ya, wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, fala yazaluna yamuruna bil umamis sabiqah. Mereka tidak henti-hentinya melakukan seperti itu terhadap umat-umat umat-umat yang lalu, yang akan datang, wal qurun wal khaliyah, dan kurun yang lewat. Ka'amsalil jarad al muntasir, sebagaimana semisal belalang yang berterbangan. Maksudnya para malaikat ini hil mudik berganti, terus menerus tidak ada hentinya memperlakukan jenazah atau mayit dari kalangan orang-orang yang beriman. Bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi, seperti belalang yang berterbangan. Illa qalu, melainkan malaikat yang berterbangan itu gonta-ganti turun naik, ya, mengantar jenazah atau jiwa yang baru hidup kembali dari ruh dan jasadnya. Mereka saling bertanya, ma hadhir ruh. Ruh itu bisa diartikan ini rih, ya. Ini bau apaan? Mayit apaan nih, bau sekali, harum sekali. Fayuqalu fulan bihabbi asma'i. Kemudian diucapkan atau dijawablah, yang mengantar itu menjawab, fulan, katanya. Fulan itu orang soleh tadi, bihabbi asma'i, dengan menyebut, dengan mencintai nama-namanya. Hatta yantahu bihi ila babis sama'id dunya, sampai mentok ke langit dunia. Fayuftahu lahu, kemudian dibukalah pintu langit yang pertama itu. Wa yusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha, dan kemudian terus menuju ke langit-langit berikutnya. Hatta yuntaha biha ila sama'is sabi'ah, sampai mentok ke langit ke-7. Wa yaqulu, kemudian dia berkata, uktubu kitabah fi illiyin, catat oleh kalian catatannya di kitab illiyin. Makanya ada Al-Qur'an ayat yang mengatakan wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Itu di surat Al-Mutaffifin. Sesuai dengan konteks hadis ini, ya, bahwa ada namanya illiyun, alam illiyun. Yaitu di mana ada catatan-catatan kita di sana, ya, yang disaksikan oleh para malaikat muqarrabun. Fayuktabu kitabuhu fi illiyin summa yuqal. Kemudian setelah dicatat namanya dari kalangan orang-orang yang terbaik, di sana ada kitab,
untuk catatan orang-orang yang baik, ruddu ilal ard, kembalikan ke bumi, maksudnya ke alam kubur kembali. Fa inni wa antuhum anni minha khalaqnahum, karena sesungguhnya aku, kata Allah, menjanjikan aku pada mereka akan anni minha khalaqnahum, akulah yang menciptakan mereka, wa fiha nu'idukum, dan kepadanya dan di dalamnya kami nu'iduhum, akan kami kembalikan mereka, wa minha nukhrijuhum, dan akan kami keluarkan mereka taratan ukhra, pada kesempatan yang lain. Wa turaddu ilal ardi, kemudian dikembalikan ke bumi, wa tu'adu ruhuhu ila jasadih, kemudian dikembalikan ruhnya kepada jasadnya. Wa ya'tihi malakani, kemudian datang malaikat, Pak. Yang dua malaikat itu datang. Sadidal intihar, di mana sangat keras gertakannya. Jadi sebelum datang dua malaikat itu diperlakukan dulu oleh para malaikat yang tadi turun dari surga. Diperkenalkan kepada malaikat langit, penduduk langit, lalu dicatat namanya di sana, lalu balik lagi. Lalu disitulah kemudian mulai menerima pertanyaan malaikat. Kalau menurut kita dari informasi dulu, ketika kita menerima kabar bahwa ketika mayit sudah ditinggal oleh oleh ahli pengiringnya, ya, lalu datang dua malaikat, kan begitu ya? Ya. Mungkin nih perkiraan saya, mungkin saat kita ngurus-ngurus itu malaikat sudah duluan pada datang, lalu angkat ke sana balik lagi, kan bisa jadi seperti itu tafsirnya. Ya tafsirnya, ya kurang lebih seperti itu. Iya, karena waktu yang dialami malaikat itu sangat cepat. Kalau kita sangat lama, bisa berbulan-bulan menuju ke langit. Tapi kalau malaikat bisa, ya, waktu hitungan menit. Lalu setelah itu fayan tahironi wa ijlisani, kemudian dua malaikat itu mulai menanyakannya, mendudukannya, menggertaknya, fayakulani marrabbuka. Lalu bertanya marrabbuka wa maydinuka, fayaqul rabbi Allah dini al-Islam, dan seterusnya. Ya, kalimatnya begini, dikit lagi deh. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Wa mahdinuka, apa agamamu? Fayaqul, lalu si mayit itu menjawab, rabbi Allah, Allah Tuhanku. Wa dinil Islam, agamaku Islam. Fayaqulani, lalu dua malaikat ini berkata, fama taqul fi hadzal rajul, apalagi yang akan kita tanyakan pada laki-laki ini, alladzi bi'sa fikum, di mana laki-laki ini telah dibangkitkan untuk kalian. Fayaqul huwa Rasulullah, maka dia akan berkata dia adalah Rasulullah. Fayaqulani wa ma yudrik, malaikat itu bertanya lagi, wa ma yudrik, apa yang kamu kenal dari Rasulullah? Fayaqulu ja'ana bil bayyinat, beliau datang pada kami membawa keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan ayat-ayat bayinat mir rabbina, dari Tuhan kami. Fa amantu bihi, kemudian kami beriman, wa shaddaqtu, dan kami membenarkan. Nah, itu pertanyaan yang diajukan oleh malaikat kepada mayit yang baik, yang soleh. Dan malaikat bukan hanya berdua, ternyata sebelum malaikat berdua itu datang, Allah sudah mengutus beberapa malaikat untuk memperlakukan mayit yang baik itu, yang soleh itu, biar ketika mendapat pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir tidak kaget dan bisa menjawab dengan baik. Nah, mudah-mudahan kita tergolong di dalam mayit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya kira malam ini bisa khatam, ternyata belum, Pak. Mungkin minggu depan kali ya. Iya. Ada yang mau tanyakan barangkali? Iya, silakan. Iya. Iya, bisa-bisa aja, tapi nggak sembarangan kalimat itu. Iya. Jadi itu sebetulnya, Pak, memang pernah terjadi, ada. Cuman kasuistik, tidak bisa diamalkan untuk setiap orang, ya. Karena itu bisa membodohi aslinya. Bisa membodohi. Sama dengan sekarang lah, banyak lah pecinta-pecinta habaib, ya. Wah,
mabuk nggak apa-apa, yang penting ikut maulid, ntar juga dapat syafaat Habib, Habib akan memberi. Gitu juga pembodohan juga sama Pak. Yang seperti itu tuh ya pembodohan di NU. Jadi yang benar tuh ya talqin itu ya marbuka wa man nabiyuka. Kalaupun ada kasus seperti itu, karena memang bisa jadi itu sudah mendapat apa disebutnya mukasyafah ulama-ulama tertentu yang bisa melihat amalannya sebetulnya soleh, cuman kepanjangan buat dia untuk diberikan talqin marbuka wa man nabiyuka, cukup itu saja. Jadi bisa jadi iya, tapi jangan jadi apa? Jangan jadi hujah, jangan jadi rujukan. Udah ikuti yang sudah ada di ini saja, di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi? Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita dengan ilmu dan amal dan kemampuan untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa hidayah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al amalana fi ridha wa a'inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.